أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, guru-guru kami, para orang tua kami, serta sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mereka para ahlul khidmah yang telah berkhidmah untuk melancarkan segala kegiatan umat agar kita betul-betul bisa mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dari unsur Polda beserta jajarannya, kemudian dari Polresta Banda Aceh beserta jajarannya, kemudian daripada jamaah-jamaah subuh. Ada subuh Jumat Berkah, ada Suling, ada BBC, ada Arafah, dan semua ahlul khidmah yang telah berkhidmah kepada umat, memudahkan umat dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka semuanya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan mereka, senantiasa memberikan keberkahan pada keluarga, pada harta, pada waktu yang Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya diamanahkan oleh Ustaz Nurwandi untuk menyampaikan tentang perkara hakikat dunia dan bagaimana cara kita untuk menghadapi dunia ini agar kita selamat. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan permisalannya di dalam Al-Qur'an. Ya'lamu, kata Allah, ketahuilah oleh kalian semuanya, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Kehidupan dunia ini hakikatnya seperti permainan, tapi kita serius jalaninya. Akhirat perkara serius, tapi kita main-main menjalani. Itu perkara dunia. La'ibun wa lahwun wa zinah. Juga perkara dunia ini perkara zinah, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga antara satu dengan yang lain. Berbangga-bangga dengan keluarga, berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan pangkat jabatan, berbangga-bangga dengan kenikmatan yang sejatinya itu adalah daripada Allah, yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan juga berbangga-bangga, ingin berlomba-lomba untuk mencari yang sesuatu yang berlebih daripada perkara harta dan anak. Begitu juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat dunia ini yang sejatinya kita sebagai seorang muslim harus betul-betul sadar, harus betul-betul paham, harus betul-betul mengerti. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang sangat sementara. Bahkan bagi Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW berjalan marra bisu, lewat pasar, dan para sahabat berada di sisi Rasulullah, ada di sisi kanan dan di sisi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melewati bangkai kambing yang cacat, Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengambil kambing tersebut, memendang telinganya. Apa kata Rasulullah? Ayyukum yuhibbu hadza an yakuna lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini, bangkai kambing ini, seharga 1 dirham? Apa jawaban Rasulullah? Wallahi ma nuhibbu
yadhunnu annahu lana bi syai' ya Rasulullah wa ma nasna'u bihi. Wahai Rasulullah, enggak ada satupun di antara kami yang mau membeli kambing tersebut walaupun harganya cuma 1 dirham. Apa yang bisa kami buat dengan bangkai kambing tersebut? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, kalau begitu siapa yang mau saya berikan kambing ini tanpa perlu bayar? Maka sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, jangankan ketika hidup, jangankan ketika mati, ketika hidup saja kambing ini menjadi aib bagi kami. Kenapa? Dia keadaannya cacat. Jadi kami tidak mau kambing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Fawallahi, kata Rasulullah, lad dunya ahwanu 'ala Allahi sesungguhnya perkara dunia itu lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mayat kambing yang cacat ini daripada kalian. Jadi perkara dunia ini betul-betul hina, betul-betul rendah, betul-betul tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan banyak daripada perkara dunia, itu harganya pun enggak sebesar daripada harga kambing tadi. Kalau kita pun hilang daripada perkara dunia, enggak dapat banyak perkara dunia, yang luput daripada kita pun cuma perkara kecil, yaitu seharga lebih rendah daripada harga bangkai kambing yang cacat tadi. Oleh karena itu sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul harus paham, harus mengenal betul hakikat dunia yang kita hidup sekarang di dalamnya. Maka oleh karena itu sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang cerdas siapa mereka? Imam Syafi'i rahimahullah taala membuat sebuah syair yang menunjukkan, yang memberitahukan kepada kita tentang orang-orang atau hamba-hamba Allah yang cerdas dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Apa kata beliau? Inna lillahi ibadan futana qallaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjah wattakhadhu salihal a'mal fiha syufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hambanya yang di atas dunia ini, yaitu hamba-hambanya yang cerdas. Siapa hamba-hamba Allah yang cerdas dalam menjalani kehidupan dunia ini? Yaitu mereka yang takut. Apa yang paling mereka takutkan? Apakah mereka takut kalau enggak punya makanan besok? Apakah mereka takut kalau seandainya tahun depan enggak memiliki jabatan lagi? Apakah yang mereka takut kalau seandainya tahun depan akan hilang kursinya? Bukan itu perkara yang mereka takut hamba-hamba Allah yang disebutkan adalah hamba-hambanya yang cerdas. Tapi hamba-hamba Allah yang betul-betul cerdas adalah mereka yang talaqud dunya wa khaful fitana, yang betul-betul mereka takut kalau seandainya perkara dunia ini membelenggu dirinya sehingga menghalangi dirinya daripada berbuat banyak kebaikan yang bisa dikerjakan. Wa khaful fitana, dan perkara yang mereka takutkan ketika hidup di dunia inilah fitnah. Fitnah kenikmatan dunia, fitnah perempuan, fitnah jabatan, dan fitnah semuanya. Itu yang paling mereka takutkan. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia ini betul-betul manis, betul-betul nikmat, dan betul-betul menggiurkan. Wallahu mustakhlifukum fiha, dan Allah jadikan kita di dunia ini sebagai khalifah, sebagai rajanya, sebagai pengaturnya. Allah memberikan semua perkara dunia ini untuk berkhidmah kepada manusia agar sejatinya manusia betul-betul bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah berikan itu apa? Liyanzura bima ta'malun, supaya Allah melihat apa yang kalian kerjakan di atas dunia ini. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan perkara dunia. Hati-hati dengan perkara perempuan. Oleh karena itu sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang cerdas dan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, mereka yang talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka betul-betul takut betul kalau perkara dunia ini membuat mereka enggak bisa berbuat kebaikan. Gara-gara ini terjerat, gara-gara tamak enggak bisa berbuat kebaikan. Wa khaful fitana, mereka takut betul dengan perkara fitnah. Nadharu fiha, orang-orang yang cerdas ini betul-betul melihat perkara dunia ini. Bagaimana hakikat dunia yang Allah berikan kepada kita ini. Nadharu fiha, falamma alimu, ketika mereka betul-betul mengetahui, faham tentang hakikat dunia, apa yang mereka jadikan? Apa yang mereka fahami tentang dunia ini?
Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini yang kekal kehidupannya. Baik mereka yang memiliki jabatan yang paling tinggi sekalipun, gak ada yang kekal, sekarang tinggal sejarah. Baik mereka yang memiliki harta yang tak terbilang, yang tak terhitung jumlahnya, sekarang pun tinggal sejarah. Dan begitu juga nasib orang-orang yang hidup di atas dunia. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Dunia ini adalah bukan tempat untuk orang hidup, tapi tempat untuk ditinggalkan, tempat untuk mati, tempat yang pasti semua daripada kita akan meninggalkan dunia ini. Mau berapa banyak kita kumpulkan harta, yang mana tamak atau perkara keinginan untuk mendapatkan perkara lebih itu tidak akan sempit daripada anak Adam, kecuali kalau dia betul-betul sadar tentang hakikat dia diciptakan di atas dunia. Apa kata Rasulullah? Lau anna libni Adam wadiyan min lahab. Kalau anak Adam itu punya 2 lembah yang terbuat dari emas, semuanya emas, dia dan turunannya pun mungkin gak habis memanfaatkan semua hasil keuntungan daripada lembah tersebut. Apa yang dilakukan anak Adam? Mereka akan mencari yang ketiga. Wala yamnamu fahu illa turab, kata Rasulullah. Mulut anak Adam ini gak pernah kenyang. Nah, kecuali kalau mulutnya ini disumpal dengan tanah. Kalau udah masuk tanah, seperti yang dibaca imam tadi di rakaat pertama, akan berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar. Nujib da'watak wa nattabi'ur rusul. Kami akan ikut apa yang diserukan oleh utusanmu, dan kami juga akan ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kami akan ikut perkara tersebut. Kenapa? Karena tahu rupanya dunia ini pasti akan ditinggalkan. Maka hamba-hamba Allah yang cerdas ini betul-betul faham. Tidak sampai berlomba-lomba cari kursi dunia, kursi akhirat hilang. Enggak sampai berlomba-lomba supaya banyak harta di dunia, di akhirat miskin. Enggak sampai berlomba-lomba supaya banyak pengikut, banyak penggemar di dunia, di akhirat sendiri. Itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi seperti itu. Makanya orang-orang yang cerdas nadharu fiha, mereka betul-betul lihat kehidupan dunia ini. Falamma alimu, ketika mereka mengetahui bahwasanya dunia ini laisat lihayyin watana, bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat yang mesti ditinggalkan. Dan perbedaan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, Masya Allah, betul-betul berbeda. Allah tegaskan sendiri dalam Al-Quran. Allah menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu betul-betul lebih baik, betul-betul lebih utama. Tapi banyak kita yang tertipu dengan kenikmatan yang sesaat ini. Bahkan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan tentang cerita yu'tabir bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan di hari kiamat orang yang paling banyak mendapatkan nikmat, paling banyak mendapatkan nikmat di dunia, yang mana orang tersebut ditakdirkan menjadi ahli neraka. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah, Allah berfirman kepada orang tersebut, hal wajadta khairan qad, hal marra bika na'imun qad. Apakah kamu pernah merasakan kebaikan? Pernah merasakan kebaikan? Apakah kamu betul-betul pernah merasakan berada dalam kenikmatan yang betul-betul besar? Dia hidup di dunia dengan penuh kenikmatan, tapi dia dicelupkan ke dalam api neraka sebentar saja. Fayusbahu alaihi sabah, dicelupkan ke dalam api neraka sebentar saja. Ketika merasakan dahsyatnya azab neraka, apa jawaban dia? Saya enggak pernah mendapatkan kenikmatan, enggak pernah merasakan sedikit pun kenikmatan ketika dibandingkan dengan azab neraka. Sebaliknya, didatangkan ke hadapan Allah, kemudian Allah berfirman, yaitu apa? Orang yang paling buruk keadaannya ketika di dunia, paling miskin, paling melarat, paling keadaannya paling kelihatannya betul-betul susah. Ketika dimasukkan ke dalam surga, dirasakan sekejap saja kenikmatan surga. Allah tanya, apakah kamu pernah merasakan dalam kehidupan yang pernah kamu rasakan sekarang? Pernah tidak merasakan betul-betul kesulitan yang amat berat? Ketika merasakan kenikmatan daripada akhirat, hilang semuanya rasa-rasa sulit, rasa-rasa susah yang pernah dirasakannya ketika di dunia. Oleh karena itu, sidang jemaah dirahmati Allah, jangan terlena, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia sehingga lalai. Jangan termasuk orang-orang yang disebutkan tadi oleh imam di rakaat pertama, minta tunda waktu sebentar untuk
diberikan kesempatan beribadah, untuk diberikan kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah, karena itu perkara yang mustahil. Oleh karena itu sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu baginda Rasulullah SAW merupakan orang yang terbaik dalam menjalani kehidupan dunia ini. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Beliau merupakan orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Arada 'alayya rabbi liyaj'ala li madha Makkah dhahaban." Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan satu lembah, satu tempat di daerah Mekah, semuanya itu emas untuk baginda Rasulullah SAW. Apa Rasulullah terima tawaran tersebut? Apa yang lebih dipilih oleh Rasulullah? Orang yang paling dikasihi Allah, orang yang paling dekat sama Allah, orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah. Tapi Rasulullah lebih meminta, bal ashba'u yauman wa aju'u yauman. Rasulullah lebih memilih apa? Kenyang satu hari, lapar satu hari. Tujuannya apa? Ketika kenyang, Rasulullah tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lapar, Rasulullah SAW tahu bermunajat kepada siapa, minta kepada siapa, sehingga betul-betul keadaan dirinya ketika di atas dunia ini betul-betul dalam pengabdian terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW, kita lihat betul yaitu betapa cerdasnya Rasulullah dalam menjalani kehidupan dunia ini. Apa kata Sayyidah Aisyah? Rasulullah tak pernah kenyang makanya. Selama sampai datang ke Madinah, sampai beliau wafat, tak pernah kenyang. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana kasur Rasulullah, bagaimana lauk Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang, Masya Allah, gak ada. Susah kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Nu'man bin Bashir menceritakan, bahkan untuk kenyang dengan syair, dengan gandumnya, untuk kenyang dengan syair, dengan gandum yang buruk saja Rasulullah tidak pernah. Kita tiap hari cari lauk apa hari ini? Kemana kita makan hari ini? Bahkan Rasulullah pernah keluar dari rumah, kemudian mendapati dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu keluar dari rumahnya di dalam waktu yang nggak biasa keluar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma akhrajakum?" Apa yang membuat kalian itu keluar di saat yang biasanya kalian tidak keluar? Apa jawaban mereka berdua? Ini sahabat besar khalifah Rasulullah. Al-Ju' ya Rasulullah, kami keluar karena kami betul-betul lapar, gak ada lagi di rumah makanan yang bisa kami cari makan. Maka Rasulullah mengatakan, sama yang membuat saya keluar dari rumah, sama sebagaimana yang membuat kalian keluar dari rumah. Kemudian Rasulullah pergi mengajak kepada rumah salah seorang dan sahabat beliau yang terkenal, sangat memuliakan para tetamu. Ketika datang ke rumah sahabat tersebut, rupanya sahabat tersebut lagi nggak ada. Ketika yang ada istrinya, ditanya kemana sahabat tersebut, yasta'dzibu al-ma', lagi mengambil air untuk kami. Tiba-tiba sahabat tersebut datang. Ketika datang, apa kata sahabat tersebut? Ini Masya Allah, khidmahnya luar biasa. Melihat Rasulullah dan dua sahabatnya, langsung diajak ke kebunnya rindang, kebunnya punya, Masya Allah. Bahkan sibuk berkhidmat menyembelih kambing. Udah sembelih kambing, hasil buah daripada kebunnya tersebut pun itu dihidangkan kepada baginda Rasulullah. Bukan hanya kurma yang matang saja, semua kurma dihidangkan. Rasulullah bertanya, kenapa enggak ambil kurma yang sudah matang saja? Apa jawabannya? Saya lebih suka kalau beliau sendiri, kalau Rasulullah sendiri yang memilih kurma tersebut. Ini khidmat. Jadi kalau tetamu, keluarkan semuanya.
biar dipilih mana yang disukai oleh para tetamu. Setelah makan, kemudian setelah makan enak, setelah minum, apa kata Rasulullah? Ini adalah nikmat yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Maka jangan kita kira mobil yang kita punya, jangan kita kira keluarga yang kita punya, jangan kita kira rumah yang kita punya, jangan kita kira waktu yang kita punya, jangan kita kira kawan yang kita punya. Semuanya itu enggak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud, sahibun ni'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa berkhidmah kepada Rasulullah, jaga sendalnya Nabi, pernah mendapati Rasulullah tidur. Ketika tidur apa yang terjadi? Itu al-hasir, yaitu alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan berisikan serabut lif, di dalamnya berisikan serabut. Ketika bangun melihat keadaan Rasulullah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, tidur dalam keadaan seperti itu, kemudian bangun dan membekas tempat tidurnya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Faja'altu amsah wajhah. Aku pun membersihkan wajah Rasulullah. Ketika dibersihkan wajah Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud menawarkan kepada Rasulullah, "Afanaj'alu 'alal hasiri syai'an ya Rasulullah?" Izinkan saya wahai Rasulullah meletakkan sesuatu di alas tidurmu supaya lebih enak, lebih empuk, lebih nikmat. Apa kata Rasulullah? Mali walid dunia. Apa hubungan saya dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakib istadalla tahta syajarah faqam thumara. Yaitu perumpamaanku dengan dunia itu ibarat musafir. Musafir ini ketika capek, ketika butuh istirahat, maka istirahat sebentar di bawah bayangan-bayangan pohon. Kemudian kalau udah fit lagi, udah kuat lagi, bangun dan melanjutkan perjalanan. Ditawarkan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk diberikan alas supaya lebih empuk, tapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mengatakan, "Mali walid dunia, mali walid dunia." Apa hubungan saya dengan dunia? Perumpamaan beliau dengan dunia seperti itu. Bahkan istri Rasulullah dalam kitab Syama'il juga disebutkan bagaimana kasurnya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW tidur, itu kasur beliau dilipat menjadi dua. Kemudian inisiatif daripada istri beliau supaya lebih empuk untuk dilipat selanjutnya, lipat sekali lagi supaya lebih empuk, lebih enak gitu. Ya, ingin khidmat kepada Rasul. Ketika itu pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada istri beliau, siapa yang membuat kasur saya menjadi seperti itu? Jawaban istri beliau, saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kembalikan seperti sedia kala. Sesungguhnya yang menghalangi saya beribadah kepada Allah semalam nikmatnya kasur. Itu Rasulullah. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab setelahnya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah. Tapi ingat, bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh hidup nikmat. Kita boleh, tapi jangan sampai perkara kenikmatan tersebut itu menghalangi kita, khususnya perkara tamak. Ini yang paling diperhatikan oleh ulama-ulama sufi khususnya. Itu perkara tamak yang membuat seseorang betul-betul sengsara dalam kehidupan. Punya segalanya tapi seperti orang yang susah. Tamak ini sehingga memberikan efeknya yaitu apa? Bakhil. Orang bakhil itu bagaimana keadaan di dunia? Punya segalanya tapi seperti orang miskin. Al-bakhil ini ya'ishu 'aishal fuqara wa yuhasabu hisabal aghniya. Orang miskin ini hidupnya di dunia ini seperti hidup orang miskin. Punya duit, mau jalan-jalan makan enak, takut duitnya habis. Akhirnya makan seadanya. Mau pergi perjalanan, takut kalau beli tiket pesawat mahal. Akhirnya naik sepeda, naik Honda. Pingin apa kenikmatan padahal dia punya. Tapi gara-gara sifat bakhilnya tersebut, maka hidupnya betul-betul seperti orang miskin. Tapi di akhirat bagaimana keadaannya? Wa yuhasabu hisabal aghniya. Tapi di akhirat nanti dia akan dihisab oleh Allah bukan seperti orang fakir. Kalau orang fakir dihisab oleh Allah cepat betul karena enggak punya harta. Tapi orang punya harta di akhirat dihisab oleh Allah itu seperti orang kaya. Seperti orang kaya. Maka beruntung mereka yang punya harta tahu bagaimana harus mengelola harta ini. Mereka yang punya jabatan tahu bagaimana harus mengelola jabatannya. Mereka yang punya kedudukan, punya pengikut, punya orang-orang, maka mereka tahu apa yang harus dilakukannya dengan orang-orang tersebut.
Maka hakikat dunia sidang jemaah dirahmati Allah sebagaimana yang disebutkan tadi. Bagaimana supaya kita lepas daripada dunia? Banyak hadis-hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang perkara yang dapat membuat kita selamat daripada perkara akhirat, perkara dunia. Apa itu? Rasulullah pernah menasihati sahabat kecilnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau memegang pundak daripada Abdullah bin Umar, kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya, hiduplah engkau di dunia, wahai Abdullah bin Umar. Ka'annaka gharib, seakan-akan engkau ini adalah orang asing. Au 'abiri sabil, atau orang yang hanya melintas perjalanan saja." Itu cara kita. Karena kalau kita betul-betul orang dalam perantauan, nggak mungkin kita kumpulkan harta untuk kita bangun rumah sebesar-besarnya di tempat perantauan. Bukan tempat tinggal kita, tempat yang akan kita tinggalin, tempat yang mesti kita tinggalkan. Nggak mungkin kita jadikan seperti itu. Pasti kita akan kumpulkan uang, hidup di situ sekedarnya saja. Tapi tempat tinggal sebenarnya kita, itu kita betul-betul bangun dengan sebaik-baiknya. Tapi banyak orang, karena perkara dunia ini perkara main-main, tapi banyak yang serius. Orang yang cerdas yang tahu betul bagaimana perkara akhirat. Ada seorang sahabat dalam ayat Al-Quran, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan Allah lipatkan pinjaman tersebut. Ini Masya Allah. Ini Allah memberikan semua harta kepada kita, semua kenikmatan kepada kita, tapi Allah mengatakan kepada kita, "Mau nggak kamu pinjamkan sedikit kepada saya?" Kalau istilah bahasa kita, itu dari Allah berikan semuanya. Mau nggak engkau pinjamkan sedikit kepada saya supaya saya lipat gandakan pinjaman tersebut. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Masya Allah, cerdas betul Abu Dahdah. Ketika terjadi perseteruan yang diselesaikan oleh Rasulullah, nggak dapat jalan keluar. Ada seorang yang punya pohon kurma di dinding daripada orang yang punya tanah. Ketika pohon kurma ini berbuah, banyak riwayatnya, ada yang menyebutkan bahwa yang punya tanahnya adalah orang yatim. Ketika berbuah, apa yang terjadi? Orang ini mondar-mandir masuk ke halaman daripada rumah yang yatim, sehingga membuat orang yang punya tanah ini betul-betul tersakiti. Lapor kepada baginda Rasulullah. Ketika lapor kepada baginda Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah selesaikan? Rasulullah bilang, berikan pohon tersebut kepada yang punya tanah. Dia bilang, nggak mau, itu aset saya. Memang betul, sah-sah saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu jual kepada yang punya tanah. Ini aset, susah, nggak mungkin kita jual. Karena betul-betul menghasilkan, betul-betul memberikan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan dengan perkataan yang ketiga, berikan kepada dia, maka kamu akan dapat ganjaran pohon di surga. Ketika melihat nggak ada penyelesaian, Abu Dahdah mendengar, berikan kepada dia, maka kamu akan mendapatkan pohon di surga. Abu Dahdah langsung terfikir bagaimana cara supaya dia bisa dapat pohon di surga. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Dahdah? Abu Dahdah ini sahabat Rasulullah, sahabat Madinah, yang terkenal memiliki kebun yang sangat banyak pohon kurmanya, ratusan, beserta dengan sungai-sungai yang ada di dalamnya, dan ada pondok juga. Indah betul kebunnya. Apa yang dilakukan Abu Dahdah? Datang kepada orang ini yang memiliki pohon tadi, kemudian mengatakan, maukah engkau tukarkan pohon yang kamu punya dengan kebun saya? Satu pohon dengan kebun. Siapa yang kamu tukar? Ditukar, langsung ditukar. Ketika itu Abu Dahdah yang memiliki sekarang pohon itu datang kepada Rasulullah. Apa katanya? Wahai Rasulullah, kalau saya yang memberikan pohon ini kepada yang punya tanah, apakah saya dapat kebun juga di surga? Dapat pohon juga di surga? Apa jawaban Rasulullah? Iya. Maka saksikan wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pohon ini kepada yang punya tanah. Rasulullah bingung, kenapa bisa Abu Dahdah yang punya pohon? Diajaklah Rasulullah oleh Abu Dahdah ke kebunnya. Kemudian Rasulullah SAW, Abu Dahdah mengatakan kepada istrinya dan anak-anaknya yang ada di dalam kebun tersebut, keluarlah kalian, sesungguhnya aku telah pinjamkan bangunan ini, kebun ini kepada Allah dengan ganjaran balasan yang berlipat ganda. Istrinya keluar, anak-anaknya keluar, seraya mendoakan, Rabiha tijarata Abu Dahdah. Mudah-mudahan perdagangan Abu Dahdah ini betul-betul memberikan hasil keuntungan yang besar. Melihat itu Rasulullah terharu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rubba nakhlatin mudallah
berapa banyak di akhirat nanti pohon atau kebun kurma yang Masya Allah lebat betul buahnya, merunduk pohonnya, uruquha yakun, akar-akarnya berasal dari yakun, seperti permata. Itu semuanya apa kata Rasulullah? Wa kana li Abi Dahdah fil jannah. Itu semuanya punya Abu Dahdah di surga. Di sini cerdasnya Abu Dahdah bagaimana? Tahu nggak mungkin Allah memasukkan ke dalam neraka orang yang memiliki aset di surga. Nggak mungkin orang yang punya kapling, punya kebun di surga, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Nggak mungkin, tidak mungkin. Makanya disinilah cerdasnya Abu Dahdah ketika bertransaksi di dunia, sehingga betul-betul menjadi orang yang beruntung. Makanya sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini jangan, Masya Allah, jangan terlena, jangan tertipu. Usikum wa iyaya nafsi. Memang kenikmatan dunia ini luar biasa. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah hias kehidupan dunia ini dengan perempuan, dengan kenikmatan-kenikmatan banyak betul. Bahkan syaitan pun memanfaatkan kenikmatan dunia ini supaya kita terlena. Tapi ketika kita terlena nanti menyesal. Apa yang disebutkan oleh Allah, cerita tentang penduduk neraka ketika di dalam neraka. Ketika mereka tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu dengan syaitan, sehingga ketika setelah pengadilan Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka, orang dalam neraka ini protes. Ini gara-gara dia saya masuk neraka, gara-gara dia dituduh sebagai penyebab masuk neraka, sebutkan bukan gara-gara saya, gara-gara dia, semua saling menyalahkan. Akhirnya muaranya kepada siapa? Kepada iblis. Oh, gara-gara dia. Minta supaya azabnya dilipat gandakan lebih daripada yang lain. Ketika itu iblis kumpulin, karena semuanya menuduh dirinya. Iblis kumpulin berkata, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Syaitan akan berkata setelah semua selesai disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan berkata kepada penduduk neraka yang menyalahkan dirinya sebab mereka terjerumus ke dalam neraka, padahal karena mereka cinta terhadap dunia yang luar biasa, karena mereka betul-betul mengikuti ajakan daripada syaitan. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan janji yang hak. Wa wa'adtukum, aku pun memberikan janji kepada kalian. Fa akhlaftukum, tapi aku menyalahi janji yang aku janjikan kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya enggak punya kemampuan untuk memaksa kalian ikut saya. Saya enggak punya kemampuan untuk memaksa kalian berbuat maksiat, kecuali tugas saya apa? An da'awtukum fastajabtum li. Saya ajak kalian saja, kalian ikut. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kalian cela saya, cela diri kalian. Kenapa kalian ikut ajakan saya? Ma ana bimusrihikum wa la antum bimusrihi. Saya enggak bisa menjadi penolong kalian, dan kalian juga enggak bisa menjadi penolong saya. Maka jangan sampai tertipu, Jangan dengan mendengarkan pidato iblis tadi, jangan mendengarkan daripada perkataan yang Allah dokumentasikan di dalam Al-Quran tadi, kita betul-betul menjadi orang yang menyesal berkali-kali. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara, bahkan di dalam Al-Quran pun Allah ingatkan kepada kita terakhir, yaitu mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini, bahwa hakikatnya dunia ini adalah waktu yang Allah berikan untuk kita hidup di atasnya. Walaupun umur dunia ini panjang, tapi umur kita terbatas. Maka manfaatkan umur itu sebaik-baiknya. Kita nggak pernah tahu modal yang Allah berikan kepada kita ini banyak atau sedikit. Ada yang mungkin umurnya panjang, ada mungkin yang umurnya pendek. Tapi ingat, setiap pemberian Allah tersebut akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isi dengan perkara kebaikan. Demi Allah, yang paling kita banggakan nanti di hari akhirat adalah perkara-perkara yang seperti ini. Perkara berkumpul dengan orang-orang saleh, perkara pernah ikut pengajian, perkara pernah mengaji, perkara-perkara kebaikan. Itu yang betul-betul membuat kita bangga nanti di akhirat. Sedangkan nanti perkara-perkara berkumpul dengan orang-orang disebabkan gara-gara dunia, berkumpul dengan orang-orang sehingga menjadikan perselisihan antara satu dengan yang lain, maka perkara-perkara tersebut adalah perkara yang nantinya pasti akan kita sesali di akhirat.
wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka orang-orang yang cerdas itu setelah mengetahui kehidupan dunia ini, apa yang mereka lakukan? Mereka jadikan dunia ini seperti seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amalan-amalan saleh yang mereka punya itu seperti safinah, seperti kapal. Semakin besar amalan saleh, semakin banyak amalan saleh yang dilakukan, maka semakin bagus pula kapal yang digunakan untuk berlayar. Oleh karena itu sedang jamiah, saya sedang jamaah rahmati Allah, usikum wa iyaya nafsi, sama-sama kita, sama-sama. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Susah untuk lewat dunia ini, susah. Kecuali kalau kita ada kawan yang mengingatkan, ada lingkungan yang betul-betul menjaga, susah kita. Jadi kadang-kadang kita ngomong pun susah untuk menghilangkan kecintaan terhadap dunia ini, susah. Tapi makanya kita saling mengingatkan. Bukan berarti saya ngomong ini betul-betul sudah meninggalkan perkara dunia, bukan. Tapi kita saling mengingatkan agar kita betul-betul teringat hakikat utama kita diciptakan di atas dunia ini. Bahkan salah satu doa yang diajarkan oleh guru saya, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamiluni ila ma'siyatika aw yashghuluni an ta'atik. Ya Allah, keluarkan daripada hati saya kulla qadarin dunya, yaitu segala bentuk kedudukan yang membuat kita cinta kepada dunia. Wa kulla mahallin lil khalqi, dan setiap makhluk-makhluk yang membuat kita itu lupa, terlena dengan tugas utama kita diciptakan. Wa kullu mahallil khalqi yamilu bi ila ma'siyatika aw yashghuluni an ta'atik. Yang mana perkara tersebut betul-betul membuat kita bermaksiat kepada Allah, yang mana perkara tersebut betul-betul menghalangi kita daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta perlindungan. Gak ada satupun yang mampu menjamin dirinya bisa selamat daripada fitnah dunia, kecuali kalau kita betul-betul mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Rasul saja minta, Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya, ya Allah bantu saya, ala zikrika, agar senantiasa mengingatmu, wa syukrika, agar senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, agar senantiasa bisa beribadah dengan sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya kekuatan, kita enggak punya upaya, kita enggak punya apa-apa melainkan kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya agar hidup kita betul-betul dijaga oleh Allah daripada fitnah dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.